What is management? Process of working with and through others to accomplish organizational goals efficiently. Nah, secara sederhana, manajemen adalah metode yang digunakan administrator dalam melaksanakan tugas tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen pendidikan menurut para ahli. Encyclopedia of the Social Science pada tahun 1957 menjelaskan manajemen may be defined as the process by which the execution of a given purpose is put into operation and supervised. Sementara Ruan Byers menjelaskan manajemen is a process that involves guiding or directional group of people toward organizational goals or objectives. Sementara Huxley and Blanchard menjelaskan manajemen merupakan suatu proses bagaimana pencapaian sasaran organisasi melalui kepemimpinan. Kemudian, apa itu manajemen sekolah? Nah, manajemen sekolah adalah segala proses pendayagunaan semua komponen, baik komponen manusia maupun non-manusia, yang dimiliki sekolah dalam rangka mencapai tujuan secara efisien. Manajemen sekolah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan nasional dan tujuan kelembagaan, yang hasilnya bisa dilihat dari beberapa faktor sebagai indikator kinerja yang berhasil dicapai oleh sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola berbagai komponen sekolah untuk mencapai tujuan sekolah yang dirumuskan. Tujuan manajemen sekolah. Pada hakikatnya, tujuan manajemen sekolah tidak dapat terlepas dari tujuan sekolah sebagai suatu institusi. Sekolah sebagai suatu institusi memiliki tujuan yang ingin dicapai atau disebut juga tujuan institusional atau kelembagaan, baik tujuan institusional umum maupun tujuan institusional khusus. Pada tujuan institusional umum mengacu pada jenjang dan jenis pendidikan, sedangkan tujuan-tujuan institusional khusus di samping diwarnai dengan jenis dan jenjang pendidikan, juga diwarnai oleh penyelenggara pendidikan itu sendiri. Nah, tujuan khusus dilaksanakan manajemen sekolah yang baik adalah agar, yang pertama, pada setiap jenis dan jenjang pendidikan terjadi adanya efektivitas produksi. Yang kedua, tercapainya efisiensi penggunaan sumber daya dan dana, tidak terjadi pemborosan baik waktu, tenaga, maupun uang dan yang lainnya. Ketiga, para lulusannya mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan bermasyarakat, serta yang terakhir, terciptanya kepuasan kerja pada setiap anggota warga sekolah. Prinsip manajemen sekolah. Prinsip merupakan landasan-landasan yang dijadikan dasar dalam melaksanakan fungsi atau pekerjaan-pekerjaan manajemen sekolah dalam pengelolaan sekolah agar dapat mencapai tujuan sekolah dengan baik. Yang pertama adalah prinsip efisiensi, yaitu prinsip efisiensi dengan penggunaan modal yang sedikit dapat menghasilkan hasil yang optimal. Yang kedua, prinsip efektivitas, dengan ketercapaian sasaran tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, prinsip pengelolaan, yakni harus melakukan pengelolaan sumber-sumber daya yang ada. Yang keempat, prinsip pengutamaan, yakni harus mengutamakan tugas-tugas pokoknya. Yang kelima, prinsip kerjasama, yakni dapat membangun kerjasama yang baik secara vertikal maupun secara horizontal. Dan yang keenam, prinsip pengelolaan, yakni seorang manajer atau pemimpin institusi harus melakukan pengelolaan sumber-sumber daya yang ada. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen sekolah. Nah, fungsi manajemen yang sesuai dengan profil kinerja pendidikan secara umum adalah melaksanakan fungsi planning, organizing, staffing, coordinating, leading, yang di dalamnya terdapat facilitating, motivating, innovating. Selanjutnya, fungsi manajemen sekolah juga ada reporting dan controlling. Namun demikian, dalam operasionalisasinya dapat dibagi dua, yaitu fungsi manajemen pada tingkat atau level makro atau meso seperti departemen dan dinas dengan melakukan fungsi manajemen secara umum, dan pada level institusi pendidikan mikro yaitu sekolah yang lebih menekankan pada fungsi planning, organizing, motivating, innovating, dan controlling. Fungsi yang pertama adalah planning, yaitu proses menentukan sasaran alat dan kesepakatan yang menghasilkan program sekolah yang terus berkembang.
Yang kedua, organizing, melakukan semua kegiatan manajerial untuk mewujudkan hasil yang direncanakan. Yang ketiga, actuating, kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Dan yang keempat, coordinating, mempersatukan rangkaian aktivitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran untuk mencapai tujuan. Kemudian, fokus manajemen sekolah. Nah, fokus manajemen sekolah adalah untuk menghadirkan proses pembelajaran siswa yang berkualitas. Manajemen sekolah harus mampu menyesuaikan diri akibat berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap berfokus pada kualitas belajar siswa. Fokus terbagi dua, yang pertama itu input sekolah, dan yang kedua adalah output sekolah. Input sekolah dapat diidentifikasikan mulai dari manusia, uang, material atau bahan-bahan, metode-metode, dan mesin-mesin. Sementara output sekolah adalah aktivitas sekolah yang dimana kita mempelajari di sekolah seberapa banyak yang dipelajari dan seberapa baik kita mempelajarinya. Pendekatan manajemen. Ada 11 pendekatan manajemen sekolah. Yang pertama adalah empirical, yang dikembangkan melalui pengkajian status, kemudian interpersonal behavior, lalu juga group behavior, kemudian social kooperatif, kemudian socio-technical, dan decision theory. Selanjutnya, ada pendekatan system approach, di mana bagian independen organisasi dan hubungan dengan lingkungan. Kemudian ada mathematical atau manajemen science, dan selanjutnya ada contingency atau situational, dan selanjutnya ada managerial, dan yang terakhir adalah operational. Sumber daya yang harus didesentralisasikan dalam sekolah. Yang pertama ada kekuasaan, yang kedua ada pengetahuan, yang ketiga ada informasi, dan yang keempat ada penghargaan atau reward. Lalu kegiatan manajemen sekolah apa aja sih? Yang pertama itu kesiswaan, yang kedua kurikulum, yang ketiga ketenagaan, yang keempat sarana prasarana, yang kelima keuangan, yang keenam humas, dan yang ketujuh adalah layanan teknis. Nah, dalam manajemen sekolah ada 8 komponen pendidikan. Yang pertama itu kurikulum, yang kedua isi kurikulum, yang ketiga proses pembelajaran, yang keempat tenaga kependidikan, yang kelima pengelolaan, yang keenam sarana dan prasarana, yang ketujuh pembiayaan, dan yang terakhir adalah penilaian. Nah, pada kesimpulannya, manajemen sekolah yang baik dapat membantu sebuah sekolah mencapai tujuan pendidikan mereka dan memberikan pengalaman belajar yang lebih baik bagi siswa. Ini adalah komponen penting dalam membangun fondasi pendidikan yang kuat untuk masa depan.